Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اغفر لنا واشف مرضانا وارحم موتانا يا رب العالمين أما بعد. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita panjatkan rasa syukur kita dan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga beliau, para sahabat dan seluruh umat yang mengikuti jejak langkah beliau sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan mengenai adab-adab buang air. Pada pertemuan yang sebelumnya sudah dibahas beberapa adab. Sekarang kita melanjutkan kepada adab berikutnya, yaitu kita ulang dari nomor 10, yaitu tidak melakukan buang air kecil dengan cara berdiri. Dianjurkan, disunnahkan untuk buang air kecil dengan cara duduk sebagaimana duduknya ketika ingin buang air besar. Itu disunnahkan. Namun ada sebuah hadis sahih dari Hudzaifah ibnul Yaman. Beliau mengatakan bahwa Nabi SAW pernah suatu ketika dalam safar, beliau ke pinggir untuk buang air kecil di sebuah tempat di mana tempat itu banyak orang membuang sampah di sana. Kotor, najis tempat itu. Maka Nabi SAW membuang air kecil secara berdiri. Setelah itu aku mengambilkan untuk beliau air, dan beliau pun berwudu dan menyapu kedua sepatunya. Menyapu kedua sepatunya maksudnya mengusap, ya, itu nanti babnya nanti. Tapi di sini adalah hadisnya bahwa Nabi SAW pernah berdiri buang air kecil. Hadis dari Hudzaifah ibnul Yaman. Di mana tadi tempatnya? Di sebuah tempat yang kotor, yang kemungkinan besar tempat itu najis. Baik, kita coba telaah hadis ini. Ada dua hadis. Hadis yang pertama adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, barang siapa yang mengatakan Nabi buang air kecil sambil berdiri maka jangan percaya. Kata siapa? Aisyah. Barang siapa yang mengatakan Nabi membuang air kecil dengan cara berdiri maka jangan dipercaya. Kata Aisyah.
Maka hadis Aisyah menjadi dalil bahwa Nabi SAW buang air kecil dengan cara duduk, dan itu sunnah. Pasti ada hikmahnya, banyak hikmahnya. Tapi ternyata ada hadis dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, dan Hudzaifah ibnul Yaman sahabi. Dan sahabat itu terkenal sebagai orang yang jujur, jujur. Tidak akan pernah berdusta. Sedangkan Aisyah mengatakan barang siapa yang mengatakan Nabi buang air kecil berdiri, jangan dipercayai. Tapi satu sisi Hudzaifah ibn Yaman mengatakan Nabi, saya pernah lihat Nabi buang air kecil berdiri. Bagaimana ini caranya menghadapi dua hadis ini? Yang tahu caranya tentunya para ahli ilmu. Kita hanya menukil saja, ya. Bagaimana cara para ahli ilmu, para ulama menggabungkan dua hadis ini? Yang pertama, menurut para ulama yang perlu diperjelas di sini adalah yang Nabi duduk apa yang Nabi diri? Maksudnya yang perlu hadis yang perlu dibahas. Hadis Aisyah tadi apa? Hadis Aisyah. Kata Aisyah, tidak pernah saya melihat Nabi berdiri. Ada yang bilang berdiri, jangan dipercayai. Berarti hadis ini duduk. Hadis Aisyah duduk. Satu lagi ternyata ada hadis Hudzaifah berdiri. Yang perlu kita bahas yang duduk apa yang berdiri? Yang berdiri, karena yang duduk udah pas. Sunnahnya duduk, ya kan? Tapi kok ada yang berdiri? Nah, ini yang perlu dibahas. Apa kata para ahli ilmu? Dijelaskan di situ beberapa hal. Jadi tidak bisa hadis kencing berdiri difahami begitu saja, nggak bisa. Harus dilihat kenapa ada hadis berdiri. Dijelaskan oleh para ulama. Pertama, ada yang menjelaskan disebabkan tempatnya tempat yang najis. Itu satu. Karena kalau Nabi SAW duduk di tempat itu dan itu tempat orang banyak buang sampah, najis, maka akan terkena najis pakaiannya, misalnya terkena bagian sampah tersebut najis, atau sendalnya atau bagian-bagian lainnya akan terkena najis. Itu pendalilan atau itu analisa pertama sehingga tetap duduk diutamakan, gitu ya. Jadi kenapa Nabi berdiri? Ada sebab tempatnya tadi tempat yang najis, tempat sampah tadi. Terus ada lagi ulama yang mengambil kesimpulan digabungkan dua hadis ini, digabungkan saja langsung. Kalau yang pertama mereka tidak mau digabungkan, tetap duduk. Ini hanya pengecualian, sebab waktu itu ada tempatnya adalah tempat sampah sehingga takut terkena pakaiannya najis, maka berdiri. Tapi ada pendapat yang lain yang mengatakan bahwa kenapa Nabi berdiri? Ini ditarik sebuah hukum bahwa berdirinya Nabi SAW menunjukkan tidak apa-apa, gitu. Menunjukkan apa? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, dibolehkan. Faham makna tidak apa-apa? Ya. Jadi yang sunnah yang mana? Duduk. Berdiri? Ya, begitu. Itu keterangan Imam Nawawi. Mau yang mana ini? Yang gak apa-apa apa yang sunnah? Sambil buang air kecil bisa berpahala, tapi yang duduk buang air kecil bisa dapat pahala, tapi yang duduk jatuhnya sunnah, yang berdiri tadi dibolehkan. Sudah ya, jadi tetap dianjurkannya adalah duduk. Kalau duduk berarti buka dong celananya seperti ingin buang air besar. Ya begitu. Saya tidak bisa duduk lama, soalnya sakit berdiri.
Jadi hukumnya ya begitu, boleh. Atau ini banyak orang ngantri kelamaan, saya mau langsung masuk. Nah, berdiri keluar, tutup, langsung keluar lagi. Berdiri hukumnya apa tadi? Boleh, tapi sunnahnya adalah bil julus. Duduk sunnahnya. 11 selanjutnya. Setelah kita buang air kecil atau air besar, kita melakukan istinja. Istinja itu apa? Bersuci. Alat bersuci ada berapa? Alat bersuci nomor 1 apa? Air. Alat bersuci nomor 2 apa? Batu. Suci najis ya, bukan untuk wudu. Kalau batu nggak bisa buat wudu. Batu nggak bisa buat tayamum. Sakit yang ada kulit antum sakit-sakit kayak batu. Kalau untuk membersihkan najis, pertama air, yang kedua tadi apa? Batu. Baik. Yang di hadis adanya batu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dhahaba ahadukum ilal ghaiti falyastatibba bi thalathati ahjar fa innaha tujzi'u anhu." Barang siapa di antara kalian yang pergi buang air, hendaklah istinja dengan 3 buah batu, dan 3 buah batu itu cukup untuknya. Baik, berarti ada hadis menjelaskan bahwa 3 buah batu bisa mewakili air. Tamam? 3 buah batu bisa mewakili air. Bagaimana hukumnya 2 buah batu? Boleh atau tidak? Khusus batu hadisnya berkali-kali 3 batu. Ya, 3 batu. Tiga batu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yastanjiya ahaduna bi aqalli min 3 ahjar. Harus 3. Aqal min 3 enggak boleh. Kurang dari 3 batu tidak bisa beristinja dengannya. 2 atau 1 tidak bisa. Tamam? Kalau air tidak ada takarannya, boleh enggak membersihkan bekas buang air seni? Kita bersihkan kemaluan, mohon maaf, dengan air sedikit. Boleh enggak? Boleh. Setengah ini? Boleh. Full siram semua? Boleh, enggak ada masalah, enggak ada aturan. Kalau untuk air tidak ada aturan harus sekian. Tapi untuk batu paling sedikit 3. Nabi melarang di bawah 3, harus 3 batu. Ya. Sisinya putar-putar. Jadi yang dimaksud batu di sini adalah batu kecil. Dan yang dimaksud di sini adalah buang air boleh besar, boleh kecil. Kalau batunya besar, buang air besar nggak muat, nggak bisa. Jadi batunya kecil, 3 itu minimal, akal. Kalau batunya besar, namanya digesek-gesek berarti. Astagfirullah. Ya, jadi yang benar tuh kecil. Yang kecil digesek gitu, dilap 1, 2, 3 itu minimal 3 itu minimal, bukan berarti maksimal. Terkadang kurang bersih, pakai yang keempat, pakai yang kelima, pakai yang keenam, silahkan. Baik. Sekarang batu
Ada nggak penggantinya? Atau boleh nggak selain batu? Nah, ini pertanyaannya. Boleh nggak selain batu? Selain batu, ada pembolehan, yaitu semua benda yang kering yang bisa membersihkan. Ditarik kias, apa namanya? Analogi. Satu benda yang kering yang bisa membersihkan dan bendanya itu bukan benda najis, boleh. Misal, yang kering, misal tisu. Awalnya adalah sebelum ke tisu, ke daun. Daun kering. Daun najis atau tidak? Tidak. Yang penting nggak berduri aja. Daunnya nggak berbulu. Ada daun yang berbulu itu. Nah, hati-hati. Nah, jadi itu boleh pengganti dari batu. Kemudian setelah itu ada juga namanya tisu. Tisu pengganti batu. Berarti barang siapa yang beristinja dengan daun atau dengan tisu tidak boleh cukup satu kali. Karena tisu dan daun itu hukumnya diambil dari hukum batu. Hukum batu. Ada benda yang dilarang dipakai untuk bersuci, yaitu tulang. Tahu tulang? Tulang kering tidak boleh. Apalagi nanti berdarah itu kalau tulang basah. Darah di tulang pindah ke sini. Jadi tulang itu pengecualian. Tulang itu pengecualian, tidak boleh. Kenapa ada hadis ini? Sebab mungkin di zaman itu ada tulang-tulang kering di pinggir jalan. Karena biasanya para musafir dulu, para musafir kalau mereka safar itu mereka selalu bawa hewan kambing atau unta. Satu unta itu sekali makan untuk 100 orang. Jadi kalau mereka safar ramai-ramai, itu patokannya kalau untanya 100, kalau untanya 200. Makanya antum pernah dengar kan? Jumlah perang Badar sekian ratus. Siapa yang ngitungin itu? Perang Badar jumlahnya berapa? 300 lawan 1000 atau lawan 900. Itu yang dihitung unta yang dibawa untuk bekal makan itu. Satu unta patokannya untuk makan berapa orang? 100. Begitu menurut sejarah cara ngitungnya. Jadi mereka motong unta di jalan atau motong kambing di jalan, nanti mereka masak di situ kan, nggak ada restoran kan? Iya, masak di situ, makan di situ, ada sisa tulang ya kan? Nah, itu nanti mereka lanjutkan perjalanan, tulang-tulang itu mengering. Nah, yang maksud Nabi SAW tidak boleh beristinja dengan tulang karena di beberapa perjalanan dulu suka ada tulang di pinggir-pinggir gurun itu. Tulang bekas para musafir sembelih kambing atau unta. Maka tidak boleh menggunakan tulang. Yang boleh adalah menggunakan batu atau daun atau tisu. Kemudian selanjutnya, bersuci itu dengan tangan kanan dan tidak dengan bersuci membersihkan kotoran itu dengan tangan kiri, tidak dengan tangan kanan. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaj'alu yaminahu li aklihi wa syurbihi wa thiyabihi wa akhdhihi wa ata'ihi wa shimaluhu ay wa shimalahu lima siwa dhalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam yaj'al yaminahu, menjadikan tangan kanannya li aklihi, buat makan, maka makan dengan tangan kanan. Wa syurbihi, untuk minum.
Sudah banyak sekarang kita saksikan manusia-manusia beragama Islam juga minum dengan tangan kiri. Sangat-sangat mudah didapatkan sekarang anak-anak muda minum tangan kiri. Baik anak SD, SMP, SMA atau kuliahan atau orang kerja. Coba aja lihat. Kopi kiri. Kiri. Syaitan. Kata Nabi SAW, fa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bishimalihi. Syaitan itu makan dan minum dari tangan kirinya. Berarti dia syaitan. Syaitan dalam hal makan, dalam hal lain mungkin tidak. Dalam hal makan dia dengan tangan kiri, dia kalah dengan gangguan syaitan. Dia kena was-was syaitan. Terganggu dengan syaitan sehingga dia menggunakan tangan kiri untuk makan, minum. Banyak. Kalau makan mungkin masih kanan, tapi kiri mungkin juga di sini ada yang biasa minum kiri. Maka berdasarkan hadis ini, hari ini kita pelajari janganlah pernah minum dengan tangan kiri. Wa syurbihi wa thiyabihi. Jangan minum dengan tangan kiri. Wa thiyabihi. Thiyab adalah menggunakan pakaian dari tangan kiri. Nih, pakai baju jangan tangan kiri dulu, tapi kanan, tangan kanan dulu. Wa akhdhihi wa ata'ihi. Al-akhdh, mengambil. Nih perlu juga nih, mengambil dan memberi itu harus kanan. Tidak boleh kiri. Tadi maaf, tadi saya bilang apa? Pakai baju apa? Kanan, kanan. Makan tangan kanan, minum tangan kanan, pakai baju tangan kanan, jangan yang kiri. Kemudian mengambil tangan kanan, memberi juga tangan kanan. Ngambil dan memberi tangan kanan. Tangannya kotor, bekas megang nasi, ngambil kiri. Nah, di sini tidak ada keterangan bekas nasi, pokoknya ambil tangan. Ini ujian, terkadang kita diuji sebenarnya. Diuji dengan alasan A, alasan B. Padahal tangan kanannya masih sehat, bisa megang, cuman kotor aja dikit. Cuman dia nggak mau ngotorin gelas. Nanti juga dicuci gelas itu. Bener gak sih? Pegang aja. Nanti dicuci dia. Nggak apa-apa, ntar dia dicuci. Jadi jangan banyak alasannya. Di sini Nabi SAW mengatakan ambil dan beri dengan tangan kanan. Nah, washimalahu lima siwa dzalik. Adapun yang kiri selain yang tadi, maka maksudnya selain yang tadi adalah yang kiri untuk istinja. Yang kiri untuk istinja. Untuk membersihkan kotoran. Dah bersuci dengan tangan kiri. Ada yang bertanya? Nah, bagaimana hukum apabila dari kecil kidal? Maka harus dinasihati oleh orang tuanya untuk menggunakan tangan kanan. Jangan dibiarkan tangan kidal, harus tangan kanan. Mana yang boleh kidal? Coba. Memberi harus kanan. Mengambil harus kanan. Makan kanan. Minum kanan. Pakai baju kanan. Itu yang kidal, istinjanya pakai apa tuh? Yang kidal, yang kidal istinjanya pakai kiri apa kanan dia? Sama juga ya. Apa Pak? Kalau buka kiri dulu. Begitu juga sendal. Sendal idzan ta'ala ahadukum falyanta'il biyaminihi. Barang siapa yang pakai sendal pakai kanan dulu. Masuk kaki kanan. Kalau udah copot sendal, copot kiri dulu. Baju begitu. Kanan. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammun. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka dengan kanan. Nah, maka kanan-kanan tadi dibiasakan. Ada yang boleh kiri, ada yang boleh kiri. Yang boleh kiri. Ada yang boleh kiri, ada yang sunnah kiri, harus kiri. Yang harus kiri tadi apa? Istinja. Masuk kamar mandi kaki masuk kamar mandi harus kiri. Kemudian keluar masjid harus kiri.
Kaki nih, kaki. Keluar masjid harus kiri. Masuk mall harus kiri. Biar kedengeran. Masuk mall harus kiri. Biar kedengeran. Masuk mall, pasar modern harus kiri. Ada doanya tuh. Masuk terus ada doanya. Doanya tuh syahadat, tauhid. Apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak panjang, hanya doa itu kayaknya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masuk kaki kiri. Itu bukan cuma di pasar Pengampuan, di pasar yang mall juga sama. Kalau pasar Pengampuan malah nggak ada pintunya ya. Baik. Jadi itu kiri, itu harus kiri. Kalau dalam keadaan memungkinkan kelihatan tempat masuknya kiri. Misalnya Tanah Abang lah, habis parkir, cek, turun, mulai dengan kaki kiri, bismillah. Masuk dengan kaki kiri. Nah, sekarang ada yang boleh kiri, boleh, bukan harus. Boleh. Contoh boleh kiri, nulis, motong, mukul badminton, pingpong, boleh. Nendang bola, boleh itu namanya. Bukan harus, boleh. Nah itu bedakan, mana yang boleh, mana yang harus. Juga tadi kanan, ada yang harus kanan. Yang harus kanan, makan tadi, minum. Harus kanan. Memberi dan mengambil harus kanan. Baik, itulah kurang lebih posisi tangan kanan dan kiri. Berikutnya, jadi istinja ya, intinya adalah istinja, membersihkan dengan tangan kiri. Insya Allah sudah kita amalkan ini. Selanjutnya ke-13, mencuci tangan dengan sabun setelah istinja, atau istilahnya adalah menghilangkan bau. Ya kalau zaman sekarang dengan sabun. Kalau zaman Nabi bukan dengan sabun. Tapi Nabi SAW setelah istinja mengusapkan tangan beliau ke debu atau ke tanah untuk menghilangkan baunya. Karena tanah baunya tawar. Nah kalau zaman sekarang boleh ini diganti, usapan Nabi ke tanah untuk menghilangkan bau bisa diganti dengan sabun. Terutama buang air besar, sebab itu baunya masih suka nempel baunya, udah nggak ada sebenarnya. Apalagi yang kukunya ini yang panjang, itu masya Allah itu segera dipotong itu, ya dipotong itu. Dia ada di dalam, nggak kelihatan. Jadi dianjurkan di dalam Islam, masya Allah ya, yaitu menghilangkan bau setelah istinja. Di sini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, fima rahu Abu Dawud wan Nasa'i, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza atal khala'a ataituhu bima'in fi tawrin aw rakwatin fastanja thumma masaha yadahu 'ala al-ardi, masaha yadahu 'ala al-ardi. Setelah selesai istinja, kata sahabat Abu Hurairah, Nabi SAW jika pergi ke kamar mandi atau kakus, aku bawakan untuknya air dalam sebuah bejana yang terbuat dari tembaga atau dari kulit bejana itu. Kemudian beliau pun bersuci. Setelah selesai bersuci, beliau mengusapkan tangan beliau, kedua tangan beliau ke tanah. Kalau kita sekarang adalah disabunkan, itu maksudnya. Baik, sudah ya, cuci tangan dengan sabun biar bersih. Jadi bukan cuci tangan dengan sabun karena corona doang, bukan. Cuci tangan dengan sabun habis istinja. 14. Silakan Pak. Bukan sunnah, kadang-kadang lupa yang sebelah kiri sama yang kanan. Itu konsekuensinya dosanya. Lupa tidak apa-apa.
Jangan kebiasaan, jangan sengaja. Lupa nggak apa-apa. Nah, kalau sengaja gitu ya, ngambil kiri. Ini kan kita tangan sehat nih. Sengaja ngambil kiri, ngambil sikat gigi, ya itu salah. Dalam Islam itu tidak baik. Karena tidak mencontoh Nabi. Contoh Nabi adalah mengambil sikat gigi kanan. Terkadang kita malas juga sih Pak. Ngaku kita gitu kan, ngambil anduknya ada di sini, tarik aja dah tangan kiri. Bajunya dari sini, tarik aja, daripada putar balik panjang urusan. Jadi ya enggak dosa. Cuman kita akhirnya terlepas satu pahala. Kan tadi kita sudah sampaikan, kita sudah paham ya, kita sudah paham bahwa pahala itu diukur sampai mithqala dzarrah. Faman ya'mal mithqala dzarrah, seberat benda terkecil di dunia ini, sekecil apapun akan tercatat dengan rapih oleh Raqibun Atid, ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya terlewat saja. Jadi tidak ada dosa sebab memang ini sunnah, tidak ada masalah. Cuman ana dulu pernah belajar bagaimana menghadapi sunnah. Ini kan sunnah gitu ya. Ana dulu belajar gitu di sebuah kelas. Bagaimana menghadapi pertanyaan orang gitu ya, yang mengatakan ini kan sunnah, bukan wajib, tidak berdosa. Nah, beliau syekhnya menjawab, jawaban beliau adalah kecintaan muslim justru menghidupkan yang sunnah. Di situ kuncinya. Kecintaan muslim terhadap agamanya justru menghidupkan yang jadi kalau dia justru mengecilkan yang sunnah, ya kadar imannya payah. Makanya kita berusaha kan, sama kadang lalai juga. Tadi yang Anda sampaikan, kita terkadang lalai karena bendanya di sini bendanya. Itu. Tapi di sini hadisnya jelas sekali. Ini ada hadis lain Pak. Selain hadis ini ada hadis lain, Nabi mengatakan kurang lebih sama, bahwa Nabi SAW itu mengambil dan memberi dengan tangan kanan. Jadi memang hadis mengambil dan memberi dengan tangan kanan ini ada hadis lain yang senada dengan ini. Mengambil, memberi dengan tangan kanan. Maka kita cobalah, nggak apa-apa. Kalau nanti terlalai 1-2 tidak apa-apa. Yang penting tidak dibiasakan. Sama seperti masuk kamar mandi. Terkadang kita juga lalai masuk kamar mandi, lalai baca Bismillah, lalai kan? Karena rebutan, karena ngantri, macam-macam lah. Karena nggak biasa, keluar juga keluar aja, kakinya nggak tahu kaki apa. Itu adalah ketidakbiasaan. Makanya dari kecil sih memang dari kecil diajarkan, anak kecil masuk pakai sendal diajarkan kaki kanan, buka sendal kaki kiri, masuk masjid kaki kanan, keluar kaki kiri. Kemudian masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kaki kanan, baca doa. Memang iya harus dibiasakan. Nah kita nih setelah ngaji ini coba terbiasakan. Malam ini kalau masuk kamar mandi coba ingat-ingat majlis ta'lim Senin ba'dal maghrib Masjid At-Thaibah. Masuk keluar kamar mandi pakai doa. Ambil tangan kanan, minum tangan kanan, makan tangan kanan, istinja tangan kiri. Diingat-ingat. Sudah. Selanjutnya, tadi sabun juga seandainya bisa, dia bagian dari yang dianjurkan. Sekali lagi pendalilannya di sini bukan sabun, karena nggak ada sabun waktu itu. Pendalilannya apa Nabi? Tanah. Pendalilannya tanah. Tapi tujuannya bersihkan dari bau. Maka sekarang boleh pakai sabun, itu maksudnya. Itu sunnah juga dilakukan oleh Nabi SAW. Yang ke-14, begini, yang ke-14 adalah memercikkan air ke bagian-bagian yang kita ragu najis, yang kita ragu terkena
percikan najis kencing. Ini hadisnya. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza bala tawaddaa wa yantadih. Wa fi riwayatin raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala thumma nadaha farjahu wa kana Ibnu Umar yandihu farjahu hatta yuballu sarawilahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza bala, apabila beliau berwudu, apabila beliau idza bala buang air kecil, tawadda, habis buang air kecil beliau wudu. Habis wudu beliau yantadih au yandah, artinya memercikkan ke bagian-bagian celana yang di dekat area zakar itu. Bawahnya takutnya kena di situ. Dipercikkan. Untuk apa percikan ini? Tujuannya untuk menghilangkan was-was takut najis. Tapi kalau kita yakin tidak kena najis, tidak perlu. Jadi barang siapa yang ragu, ini takutnya celana panjang bagian bawah kena najis, atau tadi ketika kita angkat ada bagian yang kena najis, maka dipercikkan. Apa tujuannya? Menghilangkan keraguan saja. Oh, yang itu ya. Yang itu udah belum? Belum. Nah, ya sudah. Jadi intinya barang siapa yang buang air kecil kemudian terkena percikan air kecil, maka cara mensucikannya adalah dengan cara percikkan lagi. Itu sudah dibahas sebelumnya. Dipercikkan lagi. Jangan sampai ragu. Harus dihilangkan keraguan itu dengan percikan. Ada yang bertanya? Nah. Oh, yang tadi. Iya, kan tadi saya sampaikan. Bukan tidak boleh, kan kemarin belum sampai hadisnya. Sekarang kan udah sampai. Dicoba. Karena memang hadis ini saya udah tahu, sebelumnya ini sudah tahu hadis ini. Cuman terkadang Pak lalai Pak. Terkadang tadi yang dekat keambil pakai kiri. Makanya ya kita ingat-ingat tangan kanan. Ini sembunyiin, nunggu tugasnya nanti di kamar mandi. Tugas utamanya di kamar mandi dia. Kalau di luar ini. Nah, jadi begitu. Sama-sama lah kita usaha. Sama seperti masuk keluar. Ya, masuk keluar toilet. Terkadang kita lalai, nggak apa-apa, tapi kita berusaha untuk mencoba membiasakan manusia. Fadhal Syekh. La. Mendahulukan tangan kanan itu bukan saat takbiratul ihram. Allahu Akbar nih. La. Allahu Akbar, hadisnya wada'a yadahul yusra ala wada'a yadahul yumna ala yadahul yusra. Hadisnya ketika Nabi takbiratul ihram meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Udah begitu, nggak disuruh muter-muter. Allahu Akbar. Letakkan tangan kanan di atas tangan, nggak pakai puteran. Letakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Khalas. Jadi dia ngamalin hadis ini buat ini, nggak masuk. Ini hadisnya beda lagi. Taruh tangan kanan di atas tangan, boleh itu hadisnya. Enggak. Begini, rata. Pergelangan ketemu pergelangan. Atau ini, boleh. Ini atau ini. Nggak ada gini-gini. Walaupun ada pendapat itu. Di hati, di jantung ada pendapat. Nanti masuk bab sholat. Tapi yang asah, yang paling sahih adalah di dada, di atas pusar, antara pusar dan dada. Boleh dada, boleh perut, boleh pusar. Dah, pusar tuh udah paling rendah mazhab Hanafi. Tapi yang bagus adalah antara dada sama pusar. Begini. Nanti kita bahas wallahu
a'lam. Jangan lupa tangan kanan. Assalamualaikum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.